Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar Bumbung Garda Sagera. Kali ini saya bersama tim ya. Bagaimanakah perkembangan KDS sekarang ya untuk Situbondo? Ayo kita ulas dan kita ikuti agar semua paham dan juga bisa memahami. Monggo kita lanjut ya. Kita balik dulu ya. Lanjut. Belum banyak kemudian. Oke guys, kita ikuti ya. Oke, sini juga ada BPNS ya, juga ada dari Satpol ya, juga di sini ya. Kita ikuti perkembangannya. Alhamdulillah sehat. Mana Pak? Puji syukur alhamdulillah. Ya. Sudah mulai pengunjung sudah. Sudah, tapi tidak banyak. Kayak orang baru tahu kan. Ya. Jadi kita dari Satpol PP hari ini mengatakan surat pencabutan sanksi penghentian sementara sehubungan dengan KDS yang sudah memenuhi semua dokumen perizinan dan dokumen identitas lainnya terkait dengan kegiatan usaha perdagangan yang KDS lakukan. Jadi mulai hari ini sanksi penghentian sementara kita cabut dan bisa beroperasional. Namun di samping itu tetap mematuhi dan memperdomani apa-apa yang sudah kita sarankan dan rekomendasikan, dan beberapa juga ada ketentuan yang harus dilaksanakan oleh KDS, misalnya terkait dengan batasan pengunjung yang diperbolehkan berapa yang sudah dicantumkan di dokumen dasarnya. Kami harapannya KDS mematuhi itu dapat melakukan operasional dengan sebaik-baiknya. Ya, saya terima kasih ya Pak Bayu ya. Saya sudah bersyukur sebagai karyawan sudah bisa dibukanya kembali, dan tak luput semua ini kalau dekat dari Delkap, juga OPD, bantuannya juga serta peran masyarakat. Jadi kita harapannya semua pengusaha atau pelaku usaha ini harus tertib administrasi perizinan. Iya, paham saya Pak. Dan kita untuk kebaikan semuanya, untuk keselamatan dan keamanan semuanya. Kita tidak anti investor atau kita tidak mempersulit apapun. Jadi kita hanya ingin bagaimana pelaku usaha dan pengusaha merasa aman dan nyaman untuk beraktivitas di kabupaten tersebut. Iya. Iya, terima kasih. Ya. Tadi sudah surat dari Ibu tadi. Oh, gitu. Sudah saya terima. Iya. Bisa disampaikan ke Pak Adi sebagai manajer. Sudah saya tadi kirimkan ke Pak Adi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang wabarakatuh. saya kembali duduk di tempat ini setelah beberapa minggu yang lalu ya. Yang lalu itu sempat duduk juga untuk mempertanyakan, barusan kita dengar dari BPNS, dari Mas Bayu, bahwa Satpol PP secara resmi sudah mengirim surat terkait dengan surat yang kemarin diterima oleh KDS beberapa minggu yang lalu ya, atau beberapa hari yang lalu. Hari ini sebagai tugas dari penegak perda harus real, harus fakta, seperti juga yang dilakukan oleh Satpol PP sebelumnya, bahwa sempat dilakukan surat teguran dan penutupan sementara dengan memberikan kesempatan kepada KDS untuk mengurusi namanya perizinan, karena bagaimanapun ini penting
seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Bayu bahwa Pemkab Situbondo dalam hal ini adalah Satpol PP bukan menghambat investor, gitu ya, bukan menghambat investor, tapi akan menertibkan, gitu, akan menertibkan agar supaya bukan hanya investor saja yang mendapatkan keuntungan, tapi juga pekerjanya sekaligus juga Pemkab dalam hal ini sebagai bentuk legalitas agar dalam usahanya itu terlindungi secara undang-undang. Karena ketika kita melakukan kegiatan yang ilegal, maka gangguan itu akan dapat diterima oleh investor baik dari segala macam kalau itu ilegal. Tapi ketika investor itu melakukan sudah sesuai dengan perizinan yang berlaku, maka investor tersebut akan terlindungi oleh undang-undang sekaligus dengan aparat yang ada di bawahnya sebagai penegak undang-undang tersebut. Nah, itulah kenapa saya Garda Sakera Bang Ipul itu menginginkan itu yang terjadi, gitu loh. Jadi akhirnya investasi di Situbondo menjadi sehat, pemerintahan daerah Situbondo menjadi lebih baik lagi ke depan, gitu loh, dan tidak merepotkan. Artinya tidak merepotkan. Example misalnya terjadi force major, maka yang akan ditindak dulu atau diperiksa dulu yaitu adalah Pemkab. Apakah Pemkab sudah melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan yang lain-lain. Misalnya terjadi kebakaran seperti yang sempat dilakukan terjadi pada KDS sebelumnya, maka itu Pemkab dulu yang akan diperiksa apakah sudah keselamatan yang berada dalam perizinan tersebut itu sudah berlaku atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, ini saya ambilkan contoh, misalnya ada karyawan yang tidak mendapatkan hak dengan semestinya. Nah, itu akhirnya nanti menjadi viral, gitu loh. Nah, siapa lagi yang akan dipertanyakan? Pemkab lagi yang dipertanyakan, gitu. Apakah perusahaan tersebut sudah berizin dan sudah melakukan koordinasi serta ada pengawasan dari Pemkab? Apakah tidak? Nah, itu semuanya bermula dari perizinan. Ya, alhamdulillah hari ini kembali lagi saya katakan Bang Ipul datang kembali setelah saya berkoordinasi dengan OPD terutama dengan Satpol PP bahwa informasi yang saya terima KDS sudah mendapatkan, bukan lagi mengajukan ini ya, tapi sudah mendapatkan perizinan yang disyaratkan ya Mas Bayu ya oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui Satpol PP. Tadi dikatakan bahwa SLF ya sudah keluar Bu ya, SLF-nya Bu ya. Sudah semua Pak. Oke. Ini biar masyarakat tahu nantinya biar tidak berkembang hal-hal yang lain gitu ya. Ini dari perhubungan mungkin ini Oh, ya Pak, ini. yang di SLF. Oh iya. Jadi ini ada Sudah Ini ya. Ini ada sertifikat SLF namanya layak fungsi ya, sertifikat layak fungsi. Perlu saya kasih sedikit penjelasan bahwa mengeluarkan SLF itu tidak mudah kawan ya, tidak mudah. Jadi ini selain gambar dan pengajuan dari pihak KDS juga diwajibkan untuk berkonsultasi dengan konsultan ya Bu ya, pakai konsultan kan ya Bu ya. Jadi tidak mudah, itu pun ketika dapat rekom dari konsultan kemudian diajukan kepada PUBP, di situ ada TA, namanya TA gitu loh ya. Jadi di sana itu nanti ada bagian yang ahli untuk mempelajari dari laporan SLF laporan dari konsultan tersebut, dan kemudian ada verbal itu verifikasi validasi, artinya dari PUBP itu datang ke KDS yang betul ya Bu ya. Iya. Dan nanti dipelajari dan akan diberikan petunjuk-petunjuk. Iya. Tapi itu terjadi ya Bu ya. Iya. Dikasihkan petunjuk-petunjuk mana-mana saja yang harus diperbaiki sebelum keluarnya ya, sekali lagi sebelum keluarnya sertifikat ini ya. Jadi biar ini tidak menjadi wacana liar di masyarakat seakan-akan bahwa Pemkab melakukan segala sesuatu tidak berkeadilan. Jadi artinya
meskipun punya uang juga harus melalui proses dan prosedur yang benar. Makanya saya tanyakan ke Ibu ya Bu ya, bahwa dari BOPP kan juga datang mengontrol kondisi yang ada, dan pastinya nanti akan ada catatan-catatan yang harus diperbaiki, betul Bu? Apa saja Bu yang diberikan kemarin kalau Ibu tahu? Ya, kemarin kayak dari pemadam juga ke sini. Oke, terus dari itu kayak bangunannya ada yang harus ditambahi. Jadi begitu. Terus juga titik evakuasi Bu? Sudah. Ada ya? Sudah ada titik kumpul, titik evakuasi lah. Itu loh. Itu artinya Pemkab sudah turun, dalam hal ini adalah BOPP sebelum keluarnya namanya SRF. Ketika itu sudah diperbaiki, itu turun lagi teman-teman untuk mengontrol apakah saran-saran tersebut sudah dilakukan atau tidak ya Bu ya. Baru setelah itu baru keluar namanya sertifikat layak fungsi ini, layak fungsi. Apa artinya? Artinya gedung yang semula ini adalah gudang ya Bu ya, yang dialihkan menjadi perdagangan, layak untuk difungsikan menjadi pertokoan. Nah, di sana juga ada hitungan konstruksi yang dilakukan oleh tim ahli TA dari PUPR. Biasanya seperti itu ada batas-batas di mana bangunan tersebut mampu menopang berapa tonase yang kuat sehingga tidak terjadi namanya musibah ya tersebut. Jadi ada batas-batasannya, biasanya seperti itu, ada ya Bu ya? Sudah Pak. Apa ini Bu contohnya Bu? Sekaliannya saya tanya biar tahu nanti Bu ya. Enggak, kayak barusan sudah dihimbau tidak boleh lebih dari sekian orang. Kayaknya sudah kita pasang. Berarti ada ya. Nah, jadi kenapa saya gini tanyakan ke Ibu, karena nanti tidak mungkin Mas Bayu setiap hari ada di sini Mas Bayu ya untuk kontrol. Jadi artinya benar katanya Mas Bayu tadi yang katakan bahwa tolong diperhatikan betul Bu, karena bagaimanapun nanti Pemkab juga memiliki tanggung jawab dengan hal ini gitu loh. Karena Pemkab juga kan banyak hal yang harus diurusi ya Mas Bayu ya, tidak harus ke sini. Jadi minta kerjasamanya dari KDS ya Bu ya, terkait dengan ini. Dan di sini tercantum itu sekitar 300 orang. Kalau nggak keliru 300 orang ya, kurang lebih 300 orang. Dan SLF ini juga bukan hanya satu lantai tapi 2 lantai yang sudah diberikan dan berlaku sampai 2030. Artinya nanti kalau sudah di atas 2030 diperbarui lagi karena pasti nanti ada AUS, ada ini yang lain. Prinsipnya adalah perizinan ini bertujuan untuk kepentingan bersama Bu. Ya. Jangan sampai nanti KDS mengulangi lagi musibah seperti yang dulu. Karena itu saya juga dengar dari pemilik owner, kebetulan ada beberapa bagian yang tidak diasuransi sehingga menjadi kerugian penuh dari KDS. Jadi tujuannya seperti itu. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk keselamatan karyawan Bu ya. Jadi tolong pahami untuk seluruh pengusaha, dalam hal ini Pemkab Situbondo bukan untuk mempersulit, tapi semua untuk keamanan dan kenyamanan ya Bu ya. Kalau ilegal kan nanti ada yang datang ketakutan, nanti terganggu. Tapi kalau seperti ini Ibu terlindungi secara undang-undang. Dan juga yang menjalankan untuk menjaganya ya adalah person-person ini nanti yang akan menjaga itu jika ada nanti pihak-pihak lain yang mengganggu ya Bu ya. Demikian pula saya juga mendengar kabar Mas Bayu bahwa juga sudah mendapatkan surat kesanggupan rekom ya. Ada ya Bu ya? Ini Pak. Oh ini. Ini yang dari perhubungan. Ya ini dulu ya. Jadi seperti yang saya katakan, tolong pahami untuk teman-teman, jangan terlalu terfokus dengan andal lalin. Gitu. Memang itu saya yang memberitahukan terkait dengan andal lalin, gitu loh. Tapi setiap usaha itu belum tentu wajib terkait dengan andal lalin, gitu loh ya. Sama dengan misalnya di Dinas Lingkungan Hidup Mas Bayu, itu jangan terfokus dengan amdal. Karena ada 3 tahapan. Kesanggupan, UKL, terus terakhir amdal. Demikian pula kalau di dalam Dinas Perhubungan itu ada 4 malah. Kesanggupan, terus terkait dengan trayek, terkait dengan angkutan umum, dan terakhir baru andal lalin. Nah, di sini tahap awalnya adalah
KDS mengajukan kepada Dinas Perhubungan ya Bu ya, Ya, betul. untuk diberikan petunjuk. Kenapa? Karena usaha yang dilakukan oleh KDS ini berskala resiko rendah ya, beresiko rendah. Jadi artinya itu dengan luasan ya, karena kalau andal lalin itu adalah yang sangat mengganggu dan itu ada kriterianya seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, kesanggupan itu didahului dengan permohonan Bu. Ya betul ya Bu ya. Ya, Akhirnya rapatlah semua pengurus, semua dari bagian lalu lintas itu rapat apa saja yang harus direkomkan kepada KDS. Betul ya Bu ya. Yang selanjutnya hasil semua rekom saya tunjukkan aja ya. Jadi seperti ini sudah keluar dan bertanda tangan juga ya. Nah saya sudah tahu juga ini sudah gitu loh, makanya tujuan saya ke sini Bu, saya punya tanggung jawab untuk meluruskan kepada masyarakat. Ada semua di sini, tolong ini nanti petunjuk-petunjuk ini. Yang selanjutnya KDS wajib memberikan surat kesanggupan. Ini yang saya maksud surat kesanggupan. Dan ini sudah izin teman-teman. Ya, jangan langsung dimasukkan harus punya andal lalin. Karena banyak sekali teman-teman yang mengatakan setiap usaha dikejar andal lalinnya. Padahal tidak harus. Minta rekom apa saja ya Bu, A, B, C, D semuanya. Setelah itu KDS wajib membuat namanya surat kesanggupan melaksanakan seluruh rekom yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan ya. Alhamdulillah saya senang Bu ya. Sekali lagi tujuan saya bukan apa Bu, saya juga pengusaha. Jadi agar supaya kita sama-sama happy gitu loh. Dari dinas happy, dari ibu happy, dari pengunjung happy, karyawan juga happy. Dan terutama juga yang terpenting adalah apa ini namanya, pendapatan kepada daerah Bu. Karena kalau Situbondo ini baik, pengusaha-pengusaha ini disiplin, ini insya Allah kan secara luas Situbondo akan semakin baik. Katanya Mas Rio, naik kelas. Ya, sekali lagi saya ucapkan yang pertama kepada KDS yang dengan legowo, mau diizin Bu ya, dengan legowo, tidak ada perlawanan sama sekali teman-teman. Tolong ini dipahami juga dari KDS langsung ketika ada surat jatuh memang mencoba ya, di awal mencoba lagi, buka, didatengin lagi. Dan dari KDS saya selalu mengontrol ya. Dari alhamdulillah juga itu langsung juga menjalankan apa-apa yang diberikan petunjuk-petunjuk oleh dinas ya. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KDS dan mudah-mudahan ini menjadi percontohan untuk para investor bahwa mereka harus melakukan itu, harus disiplin diri agar supaya semuanya enak. Yang kedua adalah kepada Dinas Perhubungan yang juga welcome ya Bu ya, memberikan masukan dan arahan, Dinas Perizinan dan Dinas PUPP yang sudah bekerja secara maksimal ya, dan terutama yang bagian lapangan yaitu Mas Bayu dan tim Satpol ya. Pak Satpol terima kasih yang luar biasa, sudah mau bekerja keras. Dan kenapa ini harus mendapatkan apresiasi teman-teman. Saya berharap di pemerintahan ke depan Satpol PP ini adalah penegak perda yang mana juga terkait dengan PAD dan yang lainnya itu mereka memiliki memiliki sesungguhnya tanggung jawab ya, memiliki kewajiban ya. Namun semuanya saya mengistilahkan Satpol PP ini penggali PAD ya. Saya berharap dalam pemerintahannya ke depan Mas Rio ini tolong anggaran Satpol PP dinaikkan, tapi juga ada target Pak Bayu ya. Nah, harus ada target karena jujur saja di Situbondo masih banyak usaha-usaha yang belum melakukan kewajibannya. Dan bagaimana Satpol PP agar bisa berproduksi dengan baik, produktif dengan baik, maka operasionalnya dong. Karena saya tahu betul ya, saya mengamati Satpol PP sejak 2017 dan di pemerintahan sebelumnya seakan-akan Satpol PP ini bahasanya hanya ngurusi tentang esek-esek saja, padahal tugasnya banyak, di bahunya itu banyak. Tapi mau operasi, mau ngadakan kegiatan, bagaimana ngadakan kegiatan bensinnya tidak ada? Gak mungkin lah urunan untuk teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan untuk pemerintahan berikutnya
orientasikan kepada Satpol PP agar operasionalnya betul-betul dinaikkan dan nanti mintain pertanggungjawaban. Jangan dikasih uang untuk operasional untuk gali sumur, ternyata nggak ada air sama sekali, ya percuma ya. Jadi seperti contohnya di Wali Kota Surabaya, karena saya juga dengan Bu Risma dekat, kebetulan Kasatpol PP-nya juga kenal, itu luar biasa kawan. Jadi sebagai penggali PAD, anggarannya tidak main-main dan jabatannya keren gitu loh. Karena jangan sampai terkesan seperti Situbondo mau izin kalau sudah di Satpol PP udah megang kepala gitu loh ya. Saya berharap ke depan Satpol PP mendapatkan anggaran yang cukup untuk menggali PAD yang di Situbondo. Tapi juga satu pesan saya pada Pak Satpol PP, tolong orientasikan dulu yang teratas. Jangan diambil yang bawah, jangan diambil dari rakyat yang biasa. Di atas ini masih banyak. Dan nanti Garda Sakera akan berkolaborasi untuk memberitahukan, untuk melakukan namanya supporting kepada Satpol PP terkait dengan pengusaha-pengusaha yang nakal. Wabil khusus, terima kasih saya kepada Mas Rio, Bupati Kabupaten Situbondo. Terima kasih karena bagaimanapun apa yang Ibu dapat sekarang Bu, perizinan yang mudah seperti ini juga karena kebijakan yang baik dari sang bupati, ya Bu ya. Nah, kalau tidak baik bisa dihalangi Bu, gitu loh. Paham tidak Bu? Paham. Nah, cepet kan ya Bu ya, ternyata ya luar biasa kan, tidak lama kan untuk pengurusannya kan, dibantu kan juga kan, dan dipersulit kan. Dengan pemerintah dipersulit enggak Bu? Ya enggak, tapi keinginan saya ya Pak Ibu ya, hari saya tak kira itu sebelum puasa sudah bisa beroperasi. Ya karena sampean belum ada izin sudah buka, ya. Jadi memang berapa itu karena Ya mungkin karena miskomunikasi ya Pak Bayu ya. Waktu itu saya sudah ke sana Pak Ibu, saya nanya, bahkan ketemu Bu Nur Aini ke kantor, terus disuruh ke MPP. Saya cerita curhat bahwa saya KDS itu kena musibah. Saya punya gudang gini Bu, solusinya gimana? Oh iya, berarti ada PR ini. Ada masukan lah besok-besok. Ini ya. curhatan saya. Ya, enggak apa-apa, Ya. Nah, makanya waktu di Rosali kan saya itu, Pak, jeritan saya seorang karyawan saya gitu. Mungkin harus Garda dulu yang turun ya Bu ya, sehingga mudah nanti akhirnya ya Bu ya. Jadinya saya waktu itu seandainya, ya maaf ya Pak, ngapunten. Ini curhatan saya ya Pak ya. Makanya biar masyarakat itu paham, nanti dikiranya, KDS, gini-gini. Sebetulnya Pak, saya sendiri yang dalam perizinan. Saya sendiri. Oh gitu. Iya. Terus Bu, saya cerita. Tahun berapa itu Bu? Bukan tahun berapa Pak? Sebelum saya buka ya? Sebelum buka. Berarti sebelum 2024 ya? Iya. Oke, nanti. Saya buka tanggal berapa itu? 18 Januari kayaknya ya Pak ya. Iya, 2025. Oh, 2025 ya. Iya. Artinya kan pengurusan Ibu kan datang kan nggak mungkin ketika posisi itu apa itu namanya buka kan sebelumnya kan. Berarti kan 2024 ngadakan komunikasi. Saya minta solusi, minta masukannya. Tahun berapa dulu? Kan 2024 Bu. Ya, sebentar, ada chattingannya saya ada. Coba dulu. Nah ini penting kawan, agar ini maaf ya Pak ya, agar ini menjadi evaluasi bersama. Masukan. Gak apa-apa. Ini luar biasa ini, biar ada curhatan langsung ini. Nyanyi sampai tidak ya. Nah. Cek atau datang ini Bu? Pertama saya datang ke sana Pak Ibu. Oh datangnya. Ya saya cerita, Bu, saya dari ini karyawan. Yang kita rapat itu kan Januari. baru dari ya jadi Pak untuk komunikasi sebelumnya Nggak tahu ya, biar nanti ini saya bahas ya. Tidak apa-apa. Dan Ini assalamualaikum Bu. tanggalnya saya butuh tanggal saja. Saya percaya aja. Berapa? 23 ya. 23 Januari. Saya masih di luar, tidak bisa. 23 Januari sudah ditutup sudah Bu. Apanya Pak? Sudah sampean beroperasi dan sudah ada masalah. Enggak, sebelum ada masalah. Nah, sampean buktinya tanggal berapa itu? Oh, bukan, ini tunggu itu saking ini dia nih Pak di Sri Oh ya, Suci, 4 berarti kan nggak punya ya. Desember. Makanya. Ini kan apa? Ada kan HP dia. Ya oke lah. Sampean. Ini 4 Desember. Ya toh 4 Desember. Ya. Oke, di atas ya. Ya. 4 Desember 2024. Oke, saya artinya
saya percaya dengan sampean itu sudah melakukan Ini kalau komunikasi. gini kan ya Pak, dihapus dari sana ya Pak. Saya buka HP. Ya itu bisa jadi sampean ganti HP, dirubah bisa untuk atau WA-nya terubah, bisa pengaturannya ya. Tapi intinya begini. Ya. Di sana tertulis yang ada di atas tapi tidak ada chatnya sekitar 4 Desember 2024. Betul ya Bu ya? Ya. Dan apa yang dikatakan atau curhatan Ibu, apa terus jawaban dari sana pada waktu itu? Apa langsung, wis buka aja deh Bu? Enggak, gini Apa? loh Pak. Ini sama-sama sharing ya. 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 Saya butuh jawaban dari Ya. dinas apa? Saya ke sana, saya cerita. Nah, saya karyawan KDS Bu, saya kena musibah. Nah, memang kalau dari pihak owner itu tidak mau buka yang baru. Nah, sedangkan jeritan karyawan masa saya harus nunggu 1 tahun Mbak Idari. Pembangunan paling tidak 1 tahun. Kita kan punya gudang. Gimana? Oh ya, sebentar, saya koordinasi sama pimpinan. Akhirnya saya mendatangi itu Pak yang di GOR tuh Pak. Nah, saya cerita curhat, Bu gini, oh gini aja. Besok sampean datang ke yang di Panarukan tuh Pak. Oh ya. Nah, sampean menemui Mbak Lisa. Nah, waktu itu saya besoknya ke sana bersama teman saya yang paham masalah ini Pak. Saya soalnya kan bukan bagiannya saya karyawan. Akhirnya yang masalah saya bawa, terus yang gudang mana izinnya? Ya ditanya, oh ini gini, pindah alamat, dan saya laksanakan pindah ke notaris dari Ayani ke Basuki Rahmat. Terus KBLI-nya harus ditambah gini yang saya dengar ya Pak ya, itu kan sama teman saya bukan Tina. Terus akhirnya sudah Pak, ya terus Pak Andi masalah apa NPWP masih sudah. Nah jadi selama itu kalau seandainya dari maaf nih Pak, ngapunten ya Pak ya, Nggak apa-apa. dari instansi itu ada Mbak harus A, B, C, D, mungkin saya tidak mungkin langsung pas buka gitu loh Pak. Itu masukan Pak curhatan saya. Enggak, artinya saran dari dinas menurut saya sudah benar. Itu NIB-nya, KLBI-nya harus ditambah. Iya, Nah, sudah Pak. sudah kan, sudah dimasukkan. Nah, cuman untuk langkah berikutnya itu apa? Itu ditanyakan nggak kepada dinas? Waktu itu Atau kami- setelah sampean menjelaskan semuanya, sampean kerjakan terus sampean pulang? Enggak Pak, berkelanjutan. Ya, Pak, yang ditanya nggak, Bu, setelah ini selesai semua, saya harus kemana lagi? Ditanya nggak? waktu itu teman saya ya Pak ya. Nah, terus sama pimpinan saya juga ke sana. Ya, apa? Ditanya nggak itu? Ya, ada paham saya waktu Nah, itu. berarti bisa jadi ya toh. Yang penting begini, saya juga harus fair dalam membaca Iya, ini. iya. Sampean sudah ke sana dilayani dengan baik. Tadi dikatakan ada KLBI itu berhubungan dengan NIB, Iya. di OSSS, ya. Dan itu sudah dilakukan. Lah, sebatas itu saja dulu, Bu. Kenapa? Karena Ibu hanya mengurusi di OSS-nya. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu sebagai KDS itu, ada nggak pertanyaan, Pak, Bu, setelah ini kita kemana? Nah, kalau itu tidak ada pertanyaan, maka mereka juga tidak akan memberikan jawaban. Yang saya khawatirkan, mohon izin ya Bu ya, yang saya khawatirkan, ketika Ibu sudah merubah NIB tersebut di dalam KLBI OSS, itu sudah dianggap berizin. Ini yang saya khawatirkan. Nah, ketidaktahuan dari KDS tidak dipertanyakan. Paham nggak maksud saya? Akhirnya apa? Ketika sudah ada, Ibu akhirnya ini sudah berizin, kan begitu toh? Ya, mungkin Baru ya. Pemikiran kita pemikirannya, ya, Pak, ya. karena memang ada migrasi Bu antara manual kepada OSS. Banyak orang berpikir bahwa kalau sudah OSS selesai, belum, karena OSS itu masih mendaftarkan KLBI-nya. Sama contohnya seperti Ibu membuat seperti CV misalnya, dia ada akta pendirian dari notaris, tapi ini belum bisa beroperasi untuk mengerjakan apa sebelum dia masuk ke dinas-dinas yang lain, entah dinas kabupaten atau provinsi sesuai dengan kewenangannya Bu ya. Jadi artinya betul Ibu sudah bertanya, mungkin ini nanti kita kasih masukan agar di sana ditanyakan lagi. Atau diberikan peringatan jangan langsung buka loh Bu, urusin ini. Maksud Mungkin itu saya ya. seperti itu. Coba dari awal saya setelah Diingatkan itu, ya, jangan dan langsung saya buka. maksudnya di luaran ini ya Pak Sipernya minta maaf ya. Di luaran kan sudah pada tahu, oh KDS mau buka tanggal 18. Harusnya ya Pak kan Udah negor gitu ya. Saya kan sebagai ya masyarakat awam kan nggak tahu ya Pak. Makanya saya kadang gimana tuh Pak.
Padahal saya sudah kesalahannya ini. cuma satu Bu ya. Kok udah ada Di sini, koordinasi? di sini dengan rumah saya dekat, bukan saya sosokan, enggak. Sedikitnya saya itu memahami terkait dengan aturan. Tapi faktanya sampai sekarang belum ada yang main-main ke rumah ini, Pak. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya. Artinya Bu, ini juga KDS menjadi pelajaran untuk investor yang lain. Karena mungkin selama ini KDS owner ini memasrahkan kepada 1-2 orang yang kebetulan ibu tidak dilibatkan, sehingga tidak tahu seperti Bondowoso juga sama dengan ini sesungguhnya, tapi mungkin dia menyuruh orang lain yang tidak dikasih tahu kepada di bawah, sehingga ibu di sini melakukan hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang pihak pengusaha ini kan menggunakan bahasa ngentengkan, Mas. Apa? Sementara. Kadang-kadang seperti itu, sementara aja lah, cukup di sini saja. Padahal itu kadang-kadang mereka tidak paham. Maka betul katanya ibu, mungkin ini juga menjadi masukan untuk dinas. Jangan nunggu ditanya ya, berarti sampaikan saja Bu, jangan buka dulu ya Bu ya. Ya, harusnya. Itu kan keinginan ya. Maksud saya seperti itu Pak. Jadi dari awal lo ibu mau buka gini, oh harus gini Bu, harus A, B, C, A. Jadi kita tuh tahu ya. Jadi gitu. dimaafkan lah ya. Artinya kan harus dimaafkan ketidaktahuannya. Jadi saya setelah buka jujur ya Pak Ibu ya, ini curhatan saya begitu Pak Ibu tutup. Saya calegkan Pak, bukan sedih dan calegkan, mana karyawan saya yang mencari nafkah di sini kan berapa orang. Dari sana banyak, sini dikurangi, masih seperti ini. Kadang saya sendiri juga nangis Pak Ibu. Kayak saya jujur ya Pak ya, karyawan saya yang di sini sudah ada yang usia muda, termasuk saya sudah 50 tahun lebih. Mau kerja di mana? Sedangkan mereka juga umur 40, 38. Nah, ini juga pelajaran juga untuk KDS juga Bu. Artinya harusnya mencari orang yang betul-betul paham terkait dengan aturan dan perundang-undangan. Jangan ibu yang dikirim. Kalau ibu yang dikirim ya sama aja kosan bolen. Tapi prinsipnya adalah ini pelajaran, dan juga mungkin ini juga dialami oleh teman saudara kita yang di luar sana, bahwa mereka tidak tahu terkait dengan aturan-aturan dan langkah-langkah itu ya Bu ya. Ya tolong Pak Ipul ke depannya ya maaf ya Pak, ngapunten ya, kayak gini sekolah ini ya itu seperti tadi tolong dijelaskan. Nanti kita kayak kasih sini tahu kan ya kan kayak tidak tahu buta ya Pak ya. Terus sekarang kan sistemnya online, kadang dari online-nya sendiri tuh Pak Ipul macet trouble. Sudah tahap ketiga balik lagi itu ya. Itu lagi masukan Pak. Jadi terhambatnya nanti kita kasih tahu Prabowo kalau itu Bu. Terhambatnya kita juga karena dari Pak Bayu trouble-nya itu kita mau masuk ke apa? Dari sistem yang pakai Pak. Sampai karyawan saya Pak itu sampai apa Pak Ibu? Tengah malam tak Pak? Nah, itulah yang saya katakan. Kenapa saya terakhir ini mengatakan wabil khusus Bupati Situbondo Mas Rio, karena tadi dibicarakan 2024 pengajuannya ya. Insya Allah ke depan Mas Rio akan menata semuanya itu, dan ini salah satu bukti ya. Mas ini beliau kayaknya memang kondisinya kurang sehat, tapi saya minta, ayo Mas, agar apa? Agar KDS tenang ya. Meskipun nanti secara khusus nanti saya akan memberikan catatan-catatan di dalam perizinan ini Bu ya. Tapi setidaknya ini sudah ya Bu ya, ibarat kata dulu ya Bu ya, ini SIM STNK sudah, cuman setbacknya mungkin masih belum ada, ratingnya masih belum ada. Mungkin nanti kita kasih masukan-masukan, daripada nanti ditegur nanti masa Bang Ibu tidak memberikan masukan ya Bu ya. Tapi prinsipnya adalah secara resmi saya sepakat dengan Pak Satpol melalui Mas Bayu, bahwa KDS sudah layak dan siap untuk beroperasi ya Bu ya. Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk semua, dan tangisan ibu bisa menjadi pelajaran untuk yang di luar, bahwa ini yang dialami. Jangan menganggap semua orang itu paham ya Bu ya. Kalau harus dipahamkan, biar gak nangis terus ya Bu ya. Termasuk dari awal kan tidak paham Pak Ibu. Iya siap. Jadi tujuan saya gitu Bu, karena makanya saya sampai sekarang Pak tidak enak, dia sakit gitu tuh Pak. Iya. Jadi tujuan yang paling utama yaitu tadi, di samping pengusaha yang dia memang mengandalkan uang Bu ya, itu happy dia mendapatkan keuntungan, ibu dan karyawan yang mengandalkan fisik
mengandalkan kesehatan, itu juga aman Bu, karena bagaimanapun jangan sampai justru yang paling beresiko kan sampean-sampean yang di sini Bu. Nah, itu aman kalau sudah adanya ini, sudah diteliti oleh ahlinya, ternyata aman, jadi ibu juga tenang, tak ngalengan ke atas. Ya Bu ya. Jadi tujuan perizinan itu seperti itu. Yang terakhir agar juga ada flashback timbal balik dari pengusaha kepada pemerintahan daerah yang menjaganya gitu loh Bu ya. Nah, kalau PAD tinggi, Situbondo naik kelas, yang beli baju juga banyak kan Bu ya. Ibu tenang, posnya lebih banyak uangnya nanti ya Bu ya. Jadi begitu aja ya Bu ya. Ada lagi mungkin curhatan? Enggak. Nah, tapi yang penting lega sekarang ya Bu ya. Hari Jumat di bulan Ramadan. Kenapa Bu? Saya minta tadi telepon kepada Pak Andi juga, kepada beliau agar saya juga hadir, karena saya punya tanggung jawab kepada masyarakat juga Bu untuk mengumumkan. Tadi ditanya sudah ada yang datang katanya. Iya. Masih sepi katanya ya. Mungkin dengan saya live seperti ini Bu, insya Allah sebentar lagi KDS akan ramai lagi ya Bu ya. Tapi tolong dijaga betul teman-teman yang bagian security, kalau sudah sekiranya di atas sudah over ya Bu ya, tolong tolong itu betul-betul Ibu jaga, jangan sampai, karena bagaimanapun kalau ada apa-apa Ibu yang dirugikan juga, masyarakat yang dirugikan juga, pemerintah daerah juga akan dirugikan ya Bu ya. Nah, bila nanti saya akan berkoordinasi juga dengan isukan yang lain-lain ya Bu ya. Iya Pak. Ada lagi Bu? Enggak. Bismillah ya Bu ya. Bismillah. Jadi kan akhirnya lebih kenal dengan Pak Bayu ya Bu ya. Malah saya tetangga saya tidak tahu itu kalau tetangga saya. Pak Kalau siapa? tahu ya. Pak Bowo. Pak Bowo. Pak Bowo ternyata kumpul sama rumah saya satu RT. Malah saya tidak Akhirnya tahu. kan kenal ya Bu ya. Lama juga dengan Kenalnya dikunjungi ke sini Pak. Ya kan kenalnya dengan sini kan, semuanya kenalan kan, banyak sahabatnya Bu. Ini teman sekolah saya. Jadi terima kasih Bu ya, sampaikan salam sama-sama. saya kepada Bapak Pak Franky dan Ya. juga Mas Andi, bahwa insya Allah lah Situbondo ini tetap welcome demi keamanan semuanya ya. Jadi Satpol PP dalam hal ini bukan menghambat, tapi justru ingin safety di dalam pekerjaan semuanya. Welcome seluruh investor Situbondo, ayo kita kerjasama dengan baik. Baik seperti apa? Ya baik semuanya, tidak terancam, tidak tidak ada yang berusaha untuk merusui. Nah, jadi kalau Ibu nanti ada yang berusaha merusui, jangan khawatir sekarang Bu, telepon aja Satpol. Saya telepon Pak Bayu. Iyalah, kalau ada yang merusui, Saya telepon Pak Joko. kan enak kan Bu ya. Tapi kalau kemarin mau merusui punya Bu ilegal, berarti ya kena mau ya. Jadi itu ya Bu ya. Nah, kalau Anda bisa telepon saya dekat di sini. Yang penting mudah-mudahan ini bisa menjadi hadiah di bulan Ramadan untuk KDS dan karyawan ya Bu ya. Sedikit titip informasi Pak. Jadi kita memang sekarang ini dipermudah perizinan melalui sistem OSS. Namun di samping itu para pelaku usaha atau pengusaha tidak mengesampingkan terkait dengan pembangunan apa yang harus dilaksanakan. Jadi di samping sudah menerima NIB, namun di belakang itu masih banyak ada syarat yang harus dipenuhi, harus dilaksanakan. Yang di SPPL itu sudah dicantumkan. Tadi sampai tidak dijelaskan, sekarang dijelaskan oleh beliau ya Bu ya. Tapi kan sudah paham ini ya. Contohnya apa lagi Pak? Enggak, ini informasi saja. Ya seperti kemarin sampai kan OSS sudah, tapi ternyata kok tetap ditutup karena belum ada. Nah, di belakang-belakang itu masih ada yang harus dipenuhi. Masih ada. Sekarang sudah Bu. Kalau ini sudah. Iya. Jadi saya menyampaikan yang lain pelaku usaha yang lain. Jadi jangan sekedar senang ketika OSS, tapi udah selesai berproduksi Iya, karena dulu. mereka ya sama dengan saya, mungkin buta, tidak Ya, tahu kan ya. Pak. Coba dari instansi itu EPD menjelaskan Nah, dari nanti, awal. nanti kalau dari akun saya kan akan viral Bu. Jadi kan nanti tahu ini pengusaha-pengusaha Situbondo ya Bu ya. Ya udah, begitu Komandan ya. Kayaknya ibunya juga sudah ingat masa lalu, bahaya ini. Kalau ingat masa lalu nanti nangis atau marah-marah, pusing nanti saya ini ya Bu ya. Bu, selamat Bu. Ya, Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan terus bisa bermanfaat Amin, untuk amin. warga Situbondo Bu ya. Amin. Dan ada Pak, tanda tangan kunjungan kunjungan. Sudah ada. Sudah clear, sudah. Ini lagi. Syarat kunjungan. Yuk, sini lah. Live Pak. Ambil.
Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini di bulan Ramadan, hari Jumat, saya umumkan kepada masyarakat Situbondo bahwa segala sesuatu yang kemarin dipersoalkan, alhamdulillah oleh KDS itu sudah dipenuhi. Artinya apa? Artinya KDS sudah berizin dan legal. Oleh karenanya, silakan masyarakat Situbondo yang kemarin banyak di TikTok, Bang kapan KDS buka? Bang kapan KDS buka? Hari ini saya tegaskan, KDS sudah terbuka dan aman untuk semuanya terkait dengan bangunan dan yang lainnya. Yuk silakan yang mau berbelanja di KDS sudah tidak akan terganggu lagi. Terima kasih dari saya ucapkan kepada satu pemilik KDS dan juga manajemennya yang sudah berusaha keras untuk dan agar memenuhi segala kewajibannya. Yang kedua adalah Dinas Perhubungan ya, yang juga sudah memberikan rekom untuk KDS. Cuma nanti saya akan juga perlu koordinasi untuk yang di depan. Terus juga dari PUBP yang juga bekerja bersama-sama untuk menerbitkan namanya SLF, dan saya lihat sudah bagus. Juga Dinas Tenaga Kerja dan terutama juga kepada Satpol PP yang selama ini bekerja sangat-sangat bagus, dan ini akan menjadi contoh ke depan agar supaya Situbondo itu harus beritikat baik, harus baik semuanya agar nanti bisa bermanfaat. Dan untuk Mas Rio, mungkin titip pesan saja, anggaran Satpol PP tolong dinaikkan Mas Rio, tapi catatan Mas Rio, dinaikkan juga, tanyakan juga nanti target PAD-nya gitu loh ya, biar nanti yang berseragam gagah seperti ini juga gagah dalam hal lainnya ya Mas Rio ya. Jadi itu saja, karena bagaimanapun Satpol PP ini adalah bagi saya itu penggali sumur-sumur PAD gitu. Berikan mereka operasional yang bagus agar terus melakukan berinovasi untuk ke depan. Cuman ada satu pesan, ketika itu betul-betul diberikan kekuasaan baik dari segi finansial dan juga dari segi kewenangan, tolong yang dibahas, yang diurusi di atas dulu, jangan di bawah dulu. Di atas selesai, tengah baru bawah. Mobil khusus kepada Bupati tercinta saya Mas Rio dan juga Wakil Bupati Mbak Ulfi, terima kasih. Tadi sudah kita mendengar curhatan dari Ibu Ketua ya, Ibu Ketua para karyawan. Ya Bu ya, Ibu Ketua para karyawan ya Bu ya. Saya prajuritnya KDS. Sini Bu ya, sudah dapat curhatan. Tadi sempat mau nangis juga. Saya kalau melihat ibu-ibu nangis saya tidak tega, makanya saya cut dulu gitu ya. Dan curhatannya sekali lagi bahwa tidak semua orang paham ya Bu ya. Jadi perlu adanya pemahaman dari dinas-dinas agar supaya tidak nanti dipersalahkan ya Bu ya. Seakan-akan KDS tidak mau ngurusi izin, padahal mau tapi tidak tahu ya Bu ya. Dari awal sudah. Oke, namun di pemerintahnya Mas Rio juga memberikan kado indah untuk masyarakat Situbondo, terutama KDS dan pecinta-pecinta KDS. Yang kebetulan sekali memang diakui tidak diakui bahwa barang KDS lebih baik, lebih banyak. Ternyata belanja sendiri katanya Pak Andi manajer gitu loh ya Bu ya. Mudah-mudahan semakin sukses. Mas Rio, terima kasih sekali lagi mewakili dari masyarakat Situbondo. Tolong Ibu rekom semua dikerjakan ya Bu ya. Bismillah Bu, sekali lagi salaman Bu. Terima kasih Bu ya. Selamat bekerja. Welcome masyarakat Situbondo ya, silakan belanja di KDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar, bum bum Garda Sagera. Hura. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Jadi untuk yang mau berbelanja silahkan langsung ke KDS ya. Karena hari ini sudah mulai buka dan sudah resmi berizin. Oke, dari saya Iwan Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar, bum bum Garda Sagera.